pertama kali kehidupan saya pakai cadar, bisa dibilang sulit ya, namanya berhijrah ya, pasti cobaannya banyak. Sempat saya jalan-jalan ke Islamic Center sambil ke Free Day lah ya, lihat orang-orang bercadar 3 orang. Saya nggak sadar ucapan saya cuma bilang di situ, kapan ya kira-kira saya punya teman hijrah kayak mereka. Dan saya bisa dibilang berapa minggu lah pakai cadar, setelah itu masih sulit, apalagi sendiri. Masih coba-coba. Masih coba-coba, bener. Itu harapan saya. Saya nggak tahu Allah ternyata mendengar dan mendukung doa-doa saya sampai saat ini. Bukan 3 orang yang Allah kasih teman hijrah, sampai beratus-ratus. Bahkan saya yang bisa mengajak mereka semua. Itu adalah suatu hadiah terbesar dari Allah, dan nggak mungkin dengan sudah usaha sebesar itu kita lepas atau menurunkan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kaum Podcast IBC, Islamik Berkarakter dan Cerdas. Masih bareng aku, Pia Kamalia Kartika, bakal nemenin sahabat di rumah atau dimanapun berada. Untuk itu langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat siang. Selamat siang juga. Selamat siang untuk Kak Neng dan Misty. Iya. Ya Misty, saya ucapkan selamat datang juga di studio kami. Senang bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang memang Masya Allah luar biasa sekali. Jadi kesempatan kali ini kita bakal bahas apa ya sama mereka gitu. Jadi teman-teman tonton terus kegiatan dari awal kami sampai akhir, karena insya Allah video ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan nanti untuk bagaimana nanti kita akan mengenal sih apa sih komunitas dari Istiqomah Tanpa Batas itu seperti apa gitu. Sebelum itu kita perlu kenalan dulu nih sama narasumbernya. Mungkin dari Kanding sendiri mungkin kenalan dulu, silakan. Ya, salam kenal semuanya. Saya Seriningsih dari Lombok Tengah. Jadi tujuan kita diundang di sini kayak mau tahu gitu ya komunitas yang kami pegang. Iya. Jadi di Lombok itu ada komunitas muslimah biasa, komunitas kecil-kecilan namanya ITB. Kadang orang-orang banyak nanya, apa itu ITB? ITB kayak Institut Teknologi Bandung. Dikira itu, dari dulu banyak orang yang ngira. Tapi ternyata komunitas itu adalah singkatan nama komunitas, yaitu Istiqomah Tanpa Batas. Oke, sebelum kita kenal lebih dalam Istiqomah Tanpa Batas seperti apa, kita kenalan dulu sama teman yang di samping. Oke, Misty, siapa coba kenalin untuk teman-teman yang nonton. Namanya siapa, dari mana gitu. Baik, perkenalkan nama saya Misty, sering dipanggil Misty ya. Sebenarnya Misty ya. Nama lengkapnya Misty ya? Ya, Misty Ulfiani tapi Misty aja. Oke, Misty. Alamatnya dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sama kita bertiga. Sama. Tumben nih Lombok Tengah disatuin dalam satu meja. Ya. Dari Lombok Tengah ya. Terus kemudian tadi perjalanan ke sini gimana? Karena ini kan tumben banget ya masuk Muhammadiyah. Masya Allah. Asing juga pas pertama masuk. Dari perjalanan saya mikir dulu, karena udah pernah sekali ke sini, saya kira masih hafal. Ternyata udah sok tahu jalan malah nyasar, Malah belok sana sini, belok sana muter. sini. Molor waktu cuma karena cari lokasi. Kebetulan juga kami jam juga Berangkatnya setengah 9 loh, saya kira setengah 10. 9 lebih. Saya minimalis waktu biar 30 menit di perjalanan. Molor ya. Molor karena muter-muter. Molor karena muter. Oke, tapi akhirnya ketemu juga. Next time mungkin kita bakal lebih banyak ketemu lagi di beberapa kegiatan semoga atau aja apa ada. ya. Insyaallah. Oke guys, jadi seperti apa yang akan kita bahas mengenai masalah komunitas, apa sih komunitas ITB, kemudian apa aja program di sana. Mungkin dari teman-teman sendiri penasaran dan ingin ikut bergabung menjadi teman-teman ITB sendiri. Nanti kita akan bahas secara lebih lanjut bersama Kak Ning. Oke, kalau Kak Ning sendiri, sejak kapan sih ITB itu ada gitu? Untuk awal mula terbentuknya majelis ITB ini sebenarnya dari online ya. Online. itu via Ini online. cuma komunitas online, perkumpulan muslimah dari grup WhatsApp. Saya nggak sangka bakal jadi sebesar ini. Komunitas ini dibentuk pertama kali nih 4 Juli. 4 Juli tahun berapa? 2018. Sebelum Covid ya? Sebelum Covid. Jadi foundernya itu sebenarnya orang Jawa Tengah. Jadi bukan orang Lombok itu di asli. seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. ITB bukan cuma di daerah Lombok. Bahkan sebagian besar ITB ada di luar daerah. Nah, karena terbentuk pertamanya itu sama founder luar daerah, Jawa Tengah. Jadinya banyak member yang dari Lombok gabung. Iya. Bahkan saya gabung ITB udah 1 tahun berdiri.
dulu. Oh, setelah ITB berdiri yang tahun 2019. Saya nggak gabung dari pertama dirintis ITB, saya gabungnya itu udah 1 tahunan. Makanya sampai kita mikir sesama Lombok untuk gimana enggak kita buat aja perkumpulan sesama Lombok ya kan, atau ITB Lombok bisa terbentuk. Bahkan founder yang dari Lombok itu kakak saya sendiri, Kak Misnah. Masih ingat Kak Misnah? Sering ke pondok kan dulu? Sering. Ya, itu foundernya. Jadi sampai sekarang ITB berproses menjadi sebesar ini, komunitas ini, bahkan banyak yang dikenal masyarakat juga. Kalau masyarakat harusnya kurang kenal ya sama komunitas muslimah remaja kayak gini. Tapi banyak orang-orang masyarakat tua yang mungkin sering ikut kajian zikir, sholawat itu tahu ITB. Karena mungkin karena program kita juga aktif di masyarakat. Jadi masih banyak perlu disebarluaskan Iya lagi nih untuk benar. program Bahkan atau saya kegiatan punya ITB mimpi semua orang tahu ITB, semua orang kenal ITB. Makanya saya manfaatin waktu. Iya. Kita nggak cari keuntungan ya. Kita cuma cari kesempatan. Kalau memang ada kesempatan kita pakai untuk menyebarluaskan dakwah atau komunitas ini, itu kan niat baik. Jadi kenapa tidak? Ya udah, ini mumpung juga orang dalam yang ngundang. Jadi bukan nggak enak ya, tapi emang kita saling menguntungkan. Orang lain juga insya Allah akan mendapatkan keuntungan dari apa yang kita sampaikan. Amin, amin, sekarang. amin. Nah, sejak ITB berdiri setelah dari 2018 baru diresmikan di Lombok gitu ya. Setelah 1 tahun berdirinya yang di Jawa gitu. Apa yang memberikan motivasi apa yang terbesit selain untuk menyebarluaskan dakwah atau apa? Kira-kira ada nggak sih terbesit? Ini bisa nggak ya nanti kalau di Lombok ada gitu? Iya pernah. Bahkan pertama kali saya pakai 10 cadar orang dulu. kayaknya Dulu Iya, dulu kan kakak nggak pakai cadar Iya ya? dulu nggak pakai cadar. 1 tahun setelah lulus itu belum pakai cadar. Pertama kali saya pakai cadar itu masih di kos Mataram pas kursus ya. Pertama kali kehidupan saya pakai cadar, bisa dibilang sulit ya, namanya berhijrah ya, pasti cobaannya banyak. Sempat saya jalan-jalan ke Islamic Center sambil ke Free Day lah ya, lihat orang-orang bercadar 3 orang. Saya nggak sadar ucapan saya cuma bilang di situ, kapan ya kira-kira saya punya teman hijrah kayak mereka. Kan saya bisa dibilang berapa minggu lah pakai cadar, setelah itu masih sulit, apalagi sendiri, Masih coba-coba. masih coba-coba. Bener, itu harapan saya. Saya nggak tahu Allah ternyata mendengar dan mendukung doa-doa saya sampai saat ini. Bukan 3 orang yang Allah kasih teman hijrah, sampai beratus-ratus. Bahkan saya yang bisa mengajak mereka semua. Itu adalah suatu hadiah terbesar dari Allah, dan nggak mungkin dengan sudah usaha sebesar itu kita lepas atau menurunkan semangat. Tidak. Makanya alhamdulillah sekarang sudah bisa dibilang untuk muslimah ITB di Lombok 150-an lebih. Lumayan lah ya. Komunitas di Lombok bukan sedikit ya, bisa dibilang banyak sekali. Mungkin perlu Pia juga nanti bisa cari tahu komunitas yang di Lombok, muslimah-muslimah bercadar atau muslimah hijrah, siapa aja. Kemarin setiap saya buat ada acara tablik akbar, itu acara besar ya, saya tidak bataskan jamaah, saya tidak bataskan tamu undangan. Jadi untuk jamaahnya itu saya manfaatkan menyambung silaturahim kepada semua komunitas. Semua komunitas yang di Lombok, setelah kita rekap 20 lebih ternyata. Dan saya undang semuanya itu. Biar kita saling kenal ya, biar kita saling tahu juga. Dari situ kita berpikir selain ITB ada komunitas yang lebih besar, ada juga komunitas yang masih merintis. Ya, jadi kita bisa belajar bersyukur kan dengan keadaan ITB atau komunitas kita sekarang. Nah, kalau dari Misty sendiri bergabung di ITB sejak kapan? Ini masih bisa dibilang baru sih. Oke. Gimana pertama kali gabung masuk dalam komunitas itu, ada shock culture atau mungkin ada hal yang ngebuat terkesan nggak gitu? Apa Ini gitu? ada cerita unik ya di Coba balik ceritain. di balik saya pertama kali masuk di Majelis Istiqomah Tanpa Batas. Dulu itu kita juga kenal. Padahal kita keluarga ya. Ternyata setelah 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 masuk adik kakak. ya, setelah masuk di Majelis Istiqomah Tanpa Batas, baru kita saling kenal bahwa kita itu ternyata keluarga. Ada ikatan keluarga. Ya, kakak saya intinya ada ikatan keluarga gitu. Nah, jadi alhamdulillah ya, saya masuk di Majelis Istiqomah Tanpa Batas kalau nggak salah tahun 2020 atau 2021. 2021. Udah terbangun lah, udah terbentuk udah gitu lumayan. ya, udah lumayan. Pengurus tapi pengurus yang resminya belum.
Nah, jadi saya angkatan pertama pengurus, Angkatan baik perdana. itu ya, baik itu dari bendahara, ketua, wakil dan sebagainya. Intinya terbentuknya struktural pengurus itu ya mulai dari angkatan saya gitu. Dulunya itu belum terbentuk struktural pengurusannya. Dulu Misti sendiri sebelum bergabung bersama komunitas ITB sendiri, Misti cadaran juga. Belum, tetapi eh, Belajar. ya Iya. belum belum istiqomah ya gitu ya. masih lepas pasang gitu. Nah, sekarang juga gitu sih, kalau ngajar di anak TK ya pakai masker dan sebagainya gitu. Ya pelan-pelan lah ya, pelan-pelan. sama-sama belajar Pelan-pelan. gitu. Terus kemudian program di ITB selagi melakukan kajian atau tablik akbar gitu ya, selain kajian atau melakukan tablik akbar di tengah masyarakat, apa aja kegiatan atau program ITB? Mungkin ada program mingguan, ada Iya. program Iya, bulanan tentu. atau apa gitu. Banyak program yang kita buat supaya apa? Supaya komunitas kita juga aktif di situ. Iya. Karena kita bangun komunitas kan biar memberikan ilmu dan mengaktifkan member yang ada di sana. Iya, benar. Dari program mingguan ada. Dari biasanya untuk kajian program mingguan itu via online sih. Yang Oke. untuk mingguan ya 2 kali seminggu. Jadi Itu 2 kali seminggu 2 kali untuk via seminggu. online. Iya. Bisa dibayangin sih ilmu yang mereka dapat di ITB banyak sekali. Itu pun tanpa apa ya? Tanpa persyaratan pendaftaran biaya. Biaya. Jadi Dan untuk itu kalau misalkan untuk pembahasan kajian, apakah ada kitab-kitab kah? Ada. Atau mungkin misalkan untuk minggu ini kitab ini, minggu depan kitab ini. ada. Kalau untuk online itu kan 2 kali, 2 kali seminggu. Untuk jadwal malam Rabu ya, kajian Ya, online malam pertama. Rabu sama. Itu untuk umum. Kita ngundang pemateri umum dan materi temanya juga umum. Itu yang online. Nah, ya? itu yang online mingguan dulu. Untuk malam Ahad itu saya sendiri yang ngisi selaku pembina biar bisa langsung silaturahmi kan, memperdekat juga sama member-member. Itu pakai kitab fikih karena panduan penting wanita kan itu harus Iya, benar berpegang sekali. teguh dengan fikih. Jadi kita bahas fikih. Tapi sebelum itu juga kita minta saran sih mau kaji apa gitu. Kalau mau fikih, mau tauhid. Ya kita kaji yang ringan-ringan meskipun bahasanya tauhid berat ya kan. Ya kita bisa bagikan yang kita bisa. Iya, benar. Itu untuk online. Nah, jadi kita pakai kitab untuk online satu. Untuk program bulanan itu offline untuk seluruh muslimah yang Lombok itu kita Khusus usahakan. yang di Lombok ya. Khusus yang di Lombok. Itu pun 2 kali tapi sebulan. Kayak kali dalam satu kali 2 minggu. Oke. Itu kajiannya. Untuk 1 kali 2 minggunya itu juga umum. Kita undangkan ustazah secara offline ya. Ustaz luar yang kayak mungkin di Mahat atau yang ilmunya bisa dibagi-bagi kepada kita. Itu umum. Dan 1 kali 2 minggunya lagi itu untuk pembina ya member pengurus semua ngaji pakai kitab. Kita pegang itu pakai kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi biar kita tahu jati diri penuntut ilmu itu kayak gimana. Jadi bawakan akhlak dalam belajar biar mereka dapat manfaat dan hasil dalam menuntut ilmu mereka gitu. Kita bawakan dia kitab taklim. Jadi 2 kali pertemuan kajian offline itu untuk program bulanan. Itu yang bulanan. Yang bulanan. Untuk program tahunan seperti kajian akbar. Iya, itu tablik akbar. Oh iya, program pengurus, beda. lagi. Oh, beda lagi Karena kan ada program pengurus lumayan susah ya kita bentuk pengurus dari komunitas yang belum resmi. Kayak tidak ada naungan resmian dari yayasan, lembaga kan belum ada terbentuk. Ini masih komunitas bisa dibilang ilegal, ya Iya, kan? terus kemudian kalau misalkan ngebuat program-program bulanan ataupun tahunan itu kan cukup lumayan besar dan harus menggunakan dana yang besar Memang. ya, apalagi dengan menyangkut pautkan masyarakat Undangan gitu. juga. Apakah dana itu kan secara seperti yang Kak Ning bilang tadi singgung sedikit kan berdiri sendiri lah Iya. istilahnya. Jadi kira-kira dana yang didapat itu dari mana untuk membangun sebuah acara yang besar? Oke. Jadi kita ngomong realistis aja Bener, gitu nggak ya. apa-apa. Dari acara kecil ya. Sekecil apapun acara, jika kita sangkut pautkan orang luar, pasti butuh dana. Benar. Makanya dari program bulanan yang kita ngundang pemateri offline itu pasti butuh dana. Mungkin dananya dari bingkisan, hampers, konsumsi itu berdana. Iya, benar. Kalau kita mampu pakai ya seperti yang dikatakan tadi kita berikan. Namun untuk masalah berapa besarnya itu mungkin kita nggak akan bisa mengikuti sebagaimana orang lain ya kan. Jadi semampu kita aja. Tapi tetap kita akan usahakan untuk muter gimana cara kita menghasilkan dana atau mendapatkan dana. Kita juga ada program ya, program iuran.
baik itu untuk pengurus ataupun untuk member. Ini demi kesejahteraan ya kan, seperti kita bersama. Makanya ngajinya itu juga untuk member, dan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan itu juga untuk mereka, kembali ke mereka. Jadi di dalam kitab taklim juga akan disebutkan di situ, kalau kita mau belajar kita harus bisa berkorban untuk guru. Bahkan satu huruf yang bisa guru berikan kepada kita itu bisa senilai 1 dirham yang bisa kita berikan kepada guru. Makanya nggak usah dihitung-hitung kalau belajar mengeluarkan dana. Syarat menuntut ilmu kan emang harus ada biaya, bukan begitu kan? Harus ada biaya ketika kita ingin menuntut ilmu dan semangat. Jadi kita nggak memikirkan bagaimana pikiran member ketika kita memintakan iuran, dan itu pun iurannya tidak akan sampai memberatkan mereka. Kita samakan dengan bagaimana usaha dia menggunakan dana di ponsel atau di hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat. Masa dengan berapa yang kita mintakan dana tersebut dia akan memperhitungkan itu. Jadi saya tidak takut bagaimana respon member gitu. Jadi saya buatkan peraturan ataupun tata tertib yang rapi di ITB supaya yang sanggup aja sudah di ITB. Jadi kalau tidak sanggup bisa cari komunitas yang lebih bebas. Jadi saya tidak takut dengan bagaimana tanggapan mereka, selama saya benar jalan. Gitu. Jadi itu ya untuk masalah pendanaan tadi, kira-kira bisa dibilang itu karena berdiri sendiri ya. Jadi pendanaan ya dari member sendiri gitu untuk iuran. Apakah mungkin pernah kakak yang kayak misalkan untuk mengundang orang besar lah istilahnya kayak tangguru lah ya, nggak mungkin dong kita dengan tangan kosong ya. Apalagi acara ITB kalau membuat tablik akbar ya, kan kita buat 1 kali setahun sekaligus memperingati Milan. Alhamdulillah kemarin saya kan adain acara tablik akbar di Esot, di lapangan Esot itu full itu sama jamaah, bahkan tuan guru wal mukarram Kori nasional gitu kita undangkan. Dadanya bisa menghabiskan kalau nggak salah di situ kemarin 14 juta. Saya ketua ambil alih ketua panitia langsung. Karena itu dari mana? Yang 14 juta ini ajaibnya Allah memang nggak pernah akan meninggalkan. Iya benar sih, benar. Hambanya kalau memang untuk diperuntukkan ke yang baik-baik. Yang baik. Dari mana ITB yang belum dikenal sama orang-orang hebat, orang-orang besar, donatur besar bisa mengadakan acara dengan modal 14 juta. Jadi untuk masalah dana jalannya banyak, karena kan juga di pondok alhamdulillah banyak dapat ilmu dari kepemimpinan, organisasi, kepanitiaan, semua saya bawa ke ITB ya. Makanya Kak Erun, kakak kelas kita kemarin yang mohon maaf ini Kak, terima kasih banyak ilmunya ya. Jadi saya sebut di sini berjasa sekali dari bimbingan dan juga ilmu dalam kepengurusan kepanitiaan, itu saya bawa semua ke ITB. Bahkan ketika acara itu berlangsung, Kak Herul Sabri juga sempat terharu. Mantep deh, luar biasa memang acaramu ini. Masih belajar, saya bilang saya masih belajar ya. Apa yang saya dapatkan di pondok saya salurkan dan amalkan di sini. Itu sudah luar biasa katanya. Jadi untuk yang 14 juta itu kita ada berbagai macam tahapan dalam mencari dana. Yang pertama dari proposal donatur perusahaan ya. Kita bisa sebar proposal ke perusahaan-perusahaan besar dalam bentuk sponsorship juga. Jadi kalau memang mereka butuh timbal balik nggak apa-apa, ITB juga bisa mempromosikan semua itu ya kan, kalau memang mereka butuh timbal balik atau dalam tahap sponsorship. Kemudian yang kedua dari surat permohonan dana. Saya nggak pernah emang pemimpin itu harus siap di bawah, harus siap di atas ya. Kalau memang kita dalam keadaan jatuh, jadi nggak usah gengsi di bawah, kita di bawah sama-sama bersama member dan panitia. Jadi nggak usah, saya kan pembina, jadi masa saya cari dana, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Makanya seorang pemimpin nggak boleh gengsi, siap di bawah, siap di atas. Untuk surat permohonan dana kita sebarluaskan kepada orang-orang yang mampu memberikan dana. Misalnya kan banyak tuh toko-toko atau warung-warung yang mungkin tidak banyak menerima proposal karena belum terlalu besar kan. Berapapun yang mereka bisa sumbangkan dana, dan ini tuh untuk kajian, untuk harus udah sangat bersyukur, terima kasih. Jadi surat permohonan dana kemarin habis 1 pak amplop besar itu, lebih bahkan, dan itu tersebar luas. Siapa yang berperan besar di situ? Panitia. Itu yang membuat saya terharu. Semangatnya saya itu karena mereka semangat. Saya nggak mungkin semangatnya down kalau pengurus-pengurus selalu bersemangat seperti itu. Pasti saya lebih semangat. Makanya yang menyebarluaskan surat itu mereka. Panitia kan beda-beda juga rumahnya. Per tahunnya. Kita bentuk panitianya nggak cuma tetap. Jadi siapa yang mau belajar di kepanitiaan milad gabung. Yang bukan pengurus juga bisa boleh ikut.
tapi saya bataskan 25 panitia saja. Jadi kan terbatas itu. Jadi untuk yang mau belajar itu bisa langsung ikut dalam kepanitiaan. Kemudian dari segi amplop kecil juga, amplop kosong, itu kan untuk bisa dari masyarakat. Masyarakat semangat sekali dalam memberikan sumbangan. Iya. Ya, apalagi untuk kajian ya besok. Oh, saya ada rezeki. Pokoknya amplop ini yang paling besar keluarnya itu dari amplop kosong sama surat permohonan dana. Proposal juga. Jadi Banyak bisa proposal kan kita bisa berharap ya, berharap dan berusaha. Jadi berapapun yang terima, berapapun yang keluar, itu kita syukuri. Iya, Jadi benar sekali. nggak terlalu sia-sia sih ya. Beberapa proposal memang nggak jalan dan tidak direspon, tapi sebagiannya juga terjawab. Iya. Jadi itu itu sudah tadi ya sedikit tidak jalan lah ya untuk membuat Benar. sebuah acara besar gitu, apalagi tablik akbar. Sukses. Ya, Sukses alhamdulillah pasti. itu juga sukses juga. Bahkan sekarang juga saya masih mikir nih, dengan acara tablik akbar yang 6 tahun kemarin udah besar, berarti target saya harus lebih besar lagi di 7 besar tahun. sekali. Gimana caranya biar ITB ini semakin luas dikenal banyak masyarakat. Benar. Gitu. Dari lapangan esot kemarin kan besar. Mana lapangan yang lebih besar dari esot, saya akan cari. Kita akan Terus kemudian belajar. kalau itu tadi ya beberapa program yang ada di ITB sendiri, ada yang mingguan, bulanan, kemudian ada juga yang tahunan. Iya. Nah, kira-kira selama kakak melakukan atau member-member ITB melakukan kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat, ada nggak sih dapat perlakuan atau statement yang berbeda dari masyarakat ketika secara kita tahu ya ITB sendiri kan banyak yang cadaran sekarang. Iya. Nah, ada nggak dapat perlakuan atau statement yang kurang baik gitu dari masyarakat sendiri ketika melakukan kegiatan atau terjun ke masyarakat gitu? Untuk masalah bagaimana sudut pandang masyarakat sih sejauh ini belum ada. Belum ada. ya, semua bahkan Mendukung. terharu, mendukung dan terharu. Kalau orang yang berperlakuan baik atau wanita seperti kita yang dipandang soleh atau baik sama masyarakat, yang ada mereka berharap gitu, anak saya kapan kayak gitu atau apa, ucapan-ucapan baik dari mereka keluar sekaligus bisa menjadi doa buat kita ya kan. Jadi untuk sejauh ini alhamdulillah Belum tidak ada. ada. Apalagi kita adakan sosialisasi misalnya kan di setiap bulannya, jika pendanaan ITB ada, jadi kita tetap buat program bagi-bagi sosialisasi ke Jumat masyarakat. berkah sama Jumat berkah, kayak kalau ada kayak zakat fitrah misalnya kan di bulan Ramadan, kita juga buka open donasi atau siapapun yang mau berzakat. Sampai di situ kita sebarluaskan Salurkan. kepada anak yatim atau yang jompo. Jadi itu program yang mungkin masih sangat lumayan sulit ya kita jalankan karena pendanaan. Iya. Kecuali kalau memang ada donasi tetap masuk misalnya berapapun. Tapi karena kita usaha sendiri lumayan sulit sih. Jadi semoga aja ya dari mungkin insya Allah dari podcast ini ada yang denger nih, ada yang nonton dari teman-teman yang nonton gitu ya, insya Allah semoga ada jalan. Nah kemudian Anak-anak jika kecil juga. iya, kemudian kalau misalkan ada nih dari teman-teman sendiri yang karena kita baru keluar nih, baru ditonton orang gitu ya, baru disebarluaskan untuk media sosial khususnya di kaum podcast gitu. Mungkin dari teman-teman sendiri ini banyak yang tertarik nih untuk ikut menjadi relawan ITB sendiri. Kira-kira mereka bisa ngehubungin atau masuk lewat mana sih gitu ketika mereka ingin bergabung gitu? Jadi untuk member yang ingin bergabung sebenarnya saking membludaknya member yang ingin masuk Oh kemarin. iya ta? Sampai kita bataskan hari. Kasihan. Karena mereka gabung atau masuk itu melalui sekretaris biar dari masuknya mereka didata. Iya. Ini sekretaris kedua. Sekretaris pertama saya listing. Dua sekretaris. Iya. 2 sekretaris, 2 bendahara. Karena biasalah, ini komunitas ITB bisa dibilang sampingan buat mereka. benar. Kan yang pokoknya mereka ada yang kuliah, ada yang ngajar, kerja. Pokoknya saya sangat memaklumi itu. Jadi saya bentuk 2 sekretaris, 2 bendahara, 1 ketua dan wakil. Nah, jadi itu akan menemani saya selaku membimbing pengurus membimbing member. Begitu kan organisasi berjalan. Nah, jadi untuk member yang ingin gabung itu jalannya dari sekretaris, 2 sekretaris ini. Jadi nggak boleh dia dari pengurus lain, karena ada persyaratan khusus yang harus diberikan sama sekretaris. Dan kira-kira itu melalui apa? Apakah ada melalui sosial media atau apa? Cuma sosial media, karena kita kan belum ada basecamp, tetap, makanya belum resmi. Kalau seandainya nanti ada rezeki ya mesti ya, kita buat basecamp di tanah dulu, di tanah buat basecamp tetap kita resmikan. Kalau bisa buat yayasan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sempat bersilaturahmi ke Bupati Bapak juga. Bupati. Disarankan untuk buat yayasan, pasti Pak. Insya Allah saya akan pasti buat, tapi pelan-pelan. Kalau ada pendanaan, ya dari Bapak enggak, saya nggak mau kayak gitu ya. Tapi lebih ke dukungan penuh sih waktu membuat acara kemarin. Alhamdulillah.
Itu tadi ya, untuk kalau misalkan nih dari teman-teman yang nonton kalau ingin bergabung bersama Istiqomah Tanpa Batas, Majelis Istiqomah Tanpa Batas, bisa menghubungi apa nama sosial medianya? Majelis underscore IG, FB. ini yang IG Oh, rata-rata kalau sama sih, berarti di semua sosial media itu aktif untuk penerimaan. aktif. Maksudnya ada pamfletnya, terus nanti nomor sekretaris Tetap menghubungi terpampang Tertera di di sana. Nah, terus kemudian kalau misalkan untuk pembukaan member baru, mungkin apakah itu misalkan dalam sebulan, awal bulan kah atau apa kira-kira? Ya, setiap minggu. setiap minggu, itu Dua udah kali, tetap 2 pembukaan. hari itu Jumat, dalam Sabtu. seminggu, Jumat sama Oke. Sabtu. Jadi itu pun prosesnya nggak mudah. Panjang. Seandainya mereka belum sanggup, kita nggak berani masukin. Karena kan persyaratnya pertama yang paling penting udah ya, Harus atas ridho kedua orang tua, apalagi yang offline. Kalau emang orang tua nggak ridho, nggak usah gabung. Jadi kami itu nggak memaksa. Karena banyak pertanyaan dari member, Ustazah gimana kalau kita keluar setiap minggu, setiap ahad itu kajian, suka diliatin sama masyarakat atau orang tua saya suka ngapain keluar ngaji ke sana sini. Makanya saya minta penuhi persyaratan. Kalau orang tua memang belum ridho, nggak usah gabung, nggak apa-apa. Ngaji di tempat di mana orang tua ridho. Kita tegaskan seperti itu. Makanya belum berarti mereka daftar Jumat langsung bisa masuk Sabtu. Kalau nggak dia mikir 3 hari baru bisa masuk. Dari sekretaris sih mereka. Seandainya ada yang dari followers saya, kebetulan nge-tag Majelis ITB, kepo, minat, di DM lah ya kan? Iya, benar. Terus yang ngatur di situ kan pasti admin di ITB. Jadi langsung dia diserahkan ke sekretaris. Begitu terus sama di Facebook. Selama kegiatan di ITB atau selama mengurus ITB beberapa tahun ke belakang gitu, ada nggak hal tersulit atau hal paling berat gitu yang dirasain? Pasti Mungkin dari sih. Misty sendiri, coba Misty, ada nggak hal-hal paling sulit ketika mengurus suatu komunitas yang kelihatannya mudah tapi mudah-mudah sulit gitu? Ada nggak sesuatu yang bikin kayak berat banget? Terus secara Misty kan juga kuliah gitu ya, jadi gimana ketika Misty memanage waktu antara kuliah dengan komunitas yang memang programnya juga banyak gitu? Gimana Benar, kira-kira? Tentu ada ya kesulitannya, apalagi kita yang masih melanjutkan sekolah atau Iya. kuliah gitu. Ngajar juga ya, alhamdulillah. Itulah kesulitannya ya, untuk memanage waktu. Tetapi sepintar-pintarnya kita lah untuk mengatur waktu. Nah, kalau di hari Ahad itu kita udah free, nggak kemana-mana, khusus untuk majelis saja kalau hari Ahad. Saya udah gitu, kalau emang ada acara lain yang sangat penting baru saya izin gitu dan sebagainya. Itu sih yang paling sulit untuk memanage waktu untuk majelis dan sebagainya. Itu yang paling masih sulit di saya gitu. Apalagi untuk sekretaris tetap diteror. Iya, soalnya Malahan data kan saya- juga iya. masuk gitu. Ya tetap diteror banyak. Malahan saya bikin WA 2 gitu. Yang satunya khusus Pribadi. member gitu, khusus member dan satunya umum gitu. Itu tadi ya kesulitan yang dialami Misty. Selain manage waktu, gimana tadi untuk ngurus gimana kuliahnya, gimana Iya. proses yang dilakukan di ITB sendiri. Nah, kalau Kak Ning sendiri selaku pembina di ITB, ada nggak sih kesulitan? Ya pasti ada sih setiap Pasti momen ya. Tapi ada nggak sih sesuatu yang kayak wah gitu? Pernah nggak? Pernah, pasti itu pernah. Bahkan secara kita harus kembali lagi ke jati diri pemimpin. Benar. Sangat mungkin sangat melekat ya di jiwa saya. Jadi nggak terlalu banyak nuntut apa-apa. Lebih ke kembali ke diri kita sendiri. Kalau dibilang banyak hambatan, saya bisa hapus itu. Saya nggak ada hambatan, ya. Apalagi disebut-sebut dengan kesibukan pribadi. Iya. Saya di pondok. Saya di pondok sekarang tuh dari Senin sampai Jumat pagi. Nah, di situ full. Bahkan ngecek grup aja kalau sempat saya ngecek. Kalau enggak dihandle semua sama pengurus, terlebih ketua. Jadi saya serahkan kepercayaan itu kepada mereka. Kalau di yang offline, saya cuma memakai apa ya, sistem kesadaran saja di situ. Terlebih kan kami kalau seleksi pengurus itu ketat. Dari memberikan materi khusus kepemimpinan, materi khusus tentang publikasi yang ada di bidang kepengurusan, materi tentang keagamaan di bidang kepengurusan, semua kita berikan bekal dulu. Kita berikan bekal baru ke pengikraran. Jadi kalau memang sanggup bersaksi kepada Allah kalau amanah jadi pengurus. Makanya nggak boleh bermain-main di atas ikrar itu kan. Mereka harus benar-benar bekerja dan mengabdi untuk majelis ITB. Tapi saya tetap memaklumi kalau seperti yang dikatakan Misty. Kan free-nya itu di Ahad. Kalau seandainya saya ngambil waktunya kayak hari ini, di hari Ahad, selain hari Ahad,
saya harus menerima izin itu, ya kan? Apalagi yang sudah jelas kesibukannya. Kan kuliah Jumat. Gimana kita harus pertemuan nanti siang ada kegiatan Galda. Dia izin karena kuliah dan saya nggak bisa apa-apa. Lebih ke terima ikhlas. Iya. Belajar ikhlas untuk menjalankan ITB itu tanpa setiap waktu bersama mereka sama pemimpin. Terlebih nggak ada kesulitan sebenarnya. Kalau seandainya kita punya niat itu tidak ada yang menjadi hambatan. Saya nggak mau buat alasan untuk bagaimana ITB ini bisa jalan. Tidak ada alasan, tidak ada kesulitan. Semua pasti bisa jalan dengan mudah, ya kan? Ini untung pagi, ya untung jam 10 bisa. Intinya sebelum siang, sebelum zuhur, sebelum jam 2 pasti bisa. Makanya alhamdulillah saya ajak sekretaris bisa menghadiri juga podcast. Ya karena ya perlu diketahui teman-teman, karena beberapa bulan kita udah schedulein nih untuk podcast bareng Muslimah ITB, tapi baru sempatnya sekarang guys. So sibuk ya. Udah nggak Pengacara. bisa diulur. Padahal gak sibuk-sibuk. Oke, jadi itu ya mungkin teman-teman yang mau bergabung di komunitas ITB mungkin bisa nanti untuk melihat informasi-informasi di sosial medianya. Kemudian ada lagi nggak pesan dan kesan mungkin terakhir yang perlu disampaikan nih untuk teman-teman yang nonton, khususnya kita semua nih anak-anak muda zaman sekarang ya kan gitu. Mungkin bisa nih dari Kak Ning sendiri deh gitu. Untuk teman-teman muslimah semuanya, karena komunitas ITB khusus muslimah. Iya. Jadi untuk muslimah semuanya, dari Majelis Istiqomah Tanpa Batas kami menyediakan sebuah wadah di mana kami bisa belajar bersama berhijrah. Karena di antara berhijrah sendiri itu sangat sulit ya. Makanya paling tidak dukungan untuk bisa menjalani hijrah itu ya dari teman dekat, dari teman-teman akrab. Intinya supaya ada yang bisa merangkul, membimbing. Jadi solusi buat teman-teman yang mau memperbaiki diri tapi belum ada teman, belum ada jalan, ya mungkin bisa di sosial media ya, cari Majelis Istiqomah Tanpa Batas, kegiatannya apa aja, bermanfaat enggak. Intinya cari yang baik-baik. Kalau di situ menemukan yang tidak baik, jadilah insan yang cerdas. Jangan diambil kalau ada yang nggak baik, ya. Benar. Apalagi untuk muslimah bercadar, ujiannya banyak. Apalagi masalah nampak di sosial media, pasti itu banyak sekali. Tapi berproseslah, sabar, pelan-pelan. Jangan sampai dengan bagaimana orang mengatakan yang tidak baik kepada kita, terus udah kembali lagi hijrahmu untuk siapa? Untuk manusia apa? Untuk Allah. Kalau udah orang mengatakan yang tidak kepada kita, terus dibuka dan diubah lagi hijrahnya, itu perlu dipertanyakan. Berarti kita hijrah untuk pandangan mereka, bukan untuk pandangan Allah, ya kan? Ya untuk itu sih, kalau belum bisa menjadi baik, jangan menjadi penghalang orang dalam berbuat baik. Itu pesan saya. Kalau Misty sendiri ada nggak kesan dan pesan yang mau disampaikan nih buat teman-teman yang nonton? Kalau dari saya sih khususnya untuk muslimah dimanapun berada, di sini kita ada untuk kalian semua. Jadi Kayak kita ngerangkul banget gitu ya kesannya. Jadi jangan rebahan aja di dalam kamarmu. Di sini ada kita, berbagilah sama kita. Jangan sampai kalian stres dan bunuh diri dan sebagainya. Parah itu. Jangan sampai ya. Remaja stres. Seberat sama dunia. apapun masalahmu, jangan sampai bunuh diri. Semangat. Saran yang guys, itu saran yang baik banget karena sekarang tuh ya Allah Stres ini sama lagi dunia, pengen Dikit-dikit mati. anak muda stres, dikit-dikit Iya. stres dan sebagainya. Tapi buat jangan sampai teman-teman- bunuh diri gitu. Benar. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung bersama komunitas Istiqomah Tanpa Batas, silahkan untuk ikuti sosial medianya Istiqomah Tanpa Batas, bisa dicari melalui FB, Instagram, dan ada YouTube. Ada. Oh, dan sosial media YouTube juga sudah ada. Jadi buat teman-teman yang mau cari informasi untuk ikut bergabung bersama tim dari ITB, bisa cari informasi di sana. Kemudian seperti yang dikatakan Kak Ning dan Miss ya, dari Misty tadi, jadi teman-teman yang mau belajar, mau ikut hijrah, mau ada niatan nih untuk menjadi lebih baik lagi, ayo bareng-bareng bergabung. Nggak harus jadi orang baik dulu. iya benar sekali. Nah sekiranya mungkin dari apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhir tadi ada kesalahan kata baik secara sengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sekiranya semoga ada manfaat yang kita bisa berikan untuk teman-teman semuanya. Sekiranya itu dari kami, next time ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.